Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, inilah 9 amalan untuk orang tua yang sudah meninggal. Nomor 1, jangan dilupakan. Amalan untuk orang tua yang sudah meninggal sangat baik diamalkan sebagai wujud bakti kepada orang tua, birrul walidain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar umatnya berbakti kepada orang tua. Beliau bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berikut 9 amalan untuk orang tua yang sudah meninggal. 1. Berdoa memohon ampunan untuk keduanya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama sahabat. Tiba-tiba datang seseorang dari suku Bani Salamah lalu berkata, "Ya Rasulullah, masih adakah sisa bakti yang dapat aku lakukan sepeninggal kedua orang tuaku?" Beliau bersabda, "Ya, ada. Doakan kebaikan untuk keduanya, mohonkan ampunan untuk keduanya, sambung silaturahim di keluarga keduanya yang tidak tersambung tanpa ada keduanya, dan muliakan teman-teman kedua orang tua." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain disebutkan, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh-solehah yang mendoakannya. Berikut doa yang dapat dibaca setiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku, mendidikku di waktu aku kecil. Yang kedua, bersedekah dan melunasi hutangnya. Amalan berikutnya yaitu bersedekah dan melunasi utangnya apabila memiliki utang semasa hidupnya. Dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki bertanya, "Sesungguhnya ayah saya telah wafat. Dia meninggalkan harta tapi tidak ada wasiat. Apakah dosa-dosanya bisa terhapus jika saya bersedekah hartanya itu atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Iya." Dari Al-Hasan dari Sa'ad bin Ubadah, dia menceritakan ibunya telah wafat. Katanya, "Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Apakah boleh saya bersedekah atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Ya." Aku Sa'ad berkata, "Sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Menuangkan air." Al-Hasan berkata, "Maka keluarga Sa'ad menuangkan air untuk kota Madinah." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan lainnya. Rasulullah pernah bertanya tentang jenazah seorang sahabat. "Mungkin saudara kalian ini memiliki utang?" Sahabat menjawab, "Benar, sebesar 2 dinar."
Maka Rasulullah pun mundur, tidak jadi menyalatinya. Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, 2 dinar itu biar aku yang menanggungnya." Maka Rasulullah pun bersabda, "2 dinar itu sekarang menjadi tanggunganmu dan wajib pada hartamu." Mayit ini terlepas diri darinya. Abu Qatadah pun menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah pun menyolatinya. Yang ketiga, berpuasa. Dari Ibnu Abbas berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, ibu saya sudah wafat dan dia ada kewajiban puasa sebulan. Apakah boleh saya qadha untuknya?" Rasulullah menjawab, "Apa pendapatmu? Jika ibumu memiliki utang, apakah wajib membayarnya?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah menjawab, "Maka utang kepada Allah lebih patut untuk ditunaikan." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Amalan puasa ini maksudnya berpuasa atas orang tua yang wafat dan dia tidak berpuasa Ramadan. Ada 2 pendapat yang dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu yang pertama, fidyah. Ini pendapat mayoritas ulama, kecuali sebagian Syafi'iyah. Bagi mayoritas ulama, berpuasa jika orang tua sebelumnya bernazar. Yang kedua, puasa. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah, dan inilah yang dianggap lebih sahih menurut Imam An-Nawawi. Yang keempat, menunaikan haji. Dari Ibnu Abbas, ada seorang wanita dari Juhainah datang ke Rasulullah. Dia berkata, "Ibu saya bernazar untuk melaksanakan haji, tapi dia belum sempat haji sampai akhirnya wafat. Apakah boleh saya haji untuknya?" Nabi menjawab, "Berhajilah untuknya." "Apa pendapatmu jika ibumu punya utang? Bukankah kamu akan membayarkannya?" Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, salat. Berdasarkan riwayat Ad-Daruqutni, ada seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya saya memiliki 2 orang tua yang senantiasa saya berbuat baik kepada mereka berdua di saat hidupnya. Maka bagaimana cara saya berbuat baik kepada mereka berdua setelah mereka wafat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya di antara bentuk berbakti setelah kematiannya adalah kamu sholat untuk mereka berdua bersama sholatmu sendiri, dan kamu berpuasa untuk mereka berdua bersama puasamu." Yang keenam, membaca Al-Quran. Amalan lain yang dapat kita lakukan adalah membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Hendaknya setelah membaca Al-Quran berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah pahala membaca Al-Quran ini kepada Fulan bin Fulan." Apabila seorang anak melakukan ketaatan baik berupa sholat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketujuh, menyambung silaturahim dengan kerabat atau teman dekatnya. Amalan lain yang dapat dilakukan adalah menyambung silaturahim yang biasa dijaga oleh kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Di antara bakti kepada kedua orang tua yang paling mulia adalah menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, menunaikan janji dan wasiat orang tua. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ketika kami duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang dari kabilah Bani Salamah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada bakti yang tersisa untuk kedua orang tuaku yang dapat aku lakukan setelah mereka meninggal?" Beliau menjawab, "Iya, mendoakan mereka, menunaikan janji mereka, menyambung tali silaturahim
yang pernah mereka lakukan dan memuliakan teman mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kesembilan, melanjutkan amalan baik keduanya. Amalan lain yang bisa kita lakukan adalah menjaga dan melanjutkan amalan baik yang dilakukan orang tua semasa hidupnya. Misalnya, jika keduanya rajin puasa sunnah, maka hidupkanlah. Apabila keduanya gemar bersedekah untuk kaum du'afa dan aktivitas dakwah, maka lanjutkanlah. Jika orang tua senang menghadiri majelis ilmu, maka lanjutkanlah kebiasaannya. Nah sahabat Prabu Santri, demikianlah 9 amalan yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan amalan ini menjadi penyebab turunnya ampunan dan rahmat Allah kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.